buat tutorial bagaimana cara menginstal aplikasi. Ini ada 4 aplikasi yang akan saya install. Yang pertama ada Exam, kemudian Visual Studio Code, Composer, dan Laravel. Kita mulai saja dengan yang pertama, yaitu Exam. Pertama kita masuk dulu ke Chrome, kemudian kita download Exam. Kemudian setelah selesai di-download, kita install. Yes. Dan kita oke saja. Next. Next. Baik, sambil menunggu proses installingnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Exam. Exam adalah sebuah paket perangkat lunak atau software yang komputer sistem yang penamanya diambil dari akronim kata Apache, MySQL, atau MariaDB, PHP, dan Perl. Sementara imbuhan huruf X yang terdapat pada awal kata berasal dari istilah cross-platform sebagai simbol bahwa aplikasi ini bisa dijalankan di 4 sistem operasi berbeda, seperti OS Linux, OS Windows, Mac OS, dan juga Solaris. Adapun fungsi Exam sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Dalam prakteknya, Exam bisa digunakan untuk menguji kinerja fitur ataupun penampilan konten yang ada di dalam website terkoneksi dengan internet. Cukup akses melalui Exam Control Panel atau istilah web offline. Exam bekerja secara offline, layak hosting diakses oleh orang. Maka dari itu, Exam biasanya digunakan para mahasiswa maupun pelajar melihat hasil web sebelum dibuat online web host yang bisa dipasang. Baik, kita telah selesai mendownload Exam dan selanjutnya kita akan menginstal Visual Studio Code. Caranya double klik.
Kemudian kita menginstal. Sebelum lanjut untuk menginstal Visual Studio Code, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Visual Studio Code. Visual Studio Code adalah sebuah editor teks multi-platform yang komplit dan handal buatan Microsoft. Selain tersedia untuk Windows, Visual Studio Code juga tersedia untuk versi Linux dan Mac. Text editor mendukung banyak bahasa pemrograman seperti JavaScript, TypeScript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya dengan bantuan plugin yang dapat dipasang di Visual Studio Code seperti C++, Python, Go, Java, dan lain-lain. Visual Studio Code bersifat open source. Hal ini juga yang membuat Visual Studio Code menjadi favorit para pengembangan aplikasi karena mereka dapat ikut serta dalam proses pengembangan Visual Studio Code. Visual Studio Code menyediakan IntelliSense, Git integration, debugging, dan fitur ekstensi. Fitur-fiturnya akan terus bertambah seiring dengan perkembangan versi Visual Studio Code. Perkembangan versi Visual Studio Code ini juga dilakukan secara berkala setiap bulan, dan inilah yang membuat Visual Studio Code unggul dibandingkan editor teks lainnya. Ya, Visual Studio Code-nya telah berhasil diinstal. Kemudian yang berikut dan ini merupakan tampilan dari Visual Studio Code. Kita akan masuk ke command prompt. Caranya Windows plus R, kemudian enter. Kemudian kita masukkan komposnya, kemudian enter. Kompos. Baik, dan video tutorial selanjutnya kita
kita akan belajar bagaimana menginstal Composer. Caranya sama. Next. Next. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Composer. Composer adalah sebuah proyek open source yang dimonitori oleh Niels Aderman dan Jordi. Proyek Composer ini di-host di GitHub, tercatat sejak tanggal 3 April 2011 dan masih aktif sampai sekarang. Kehadiran Composer membuat ngoding PHP lebih terstruktur dan lebih rapi. Banyak programmer dan terbiasa dengan bahasa pemrograman yang terstruktur. Ketika pindah ke PHP, menemukan banyak hal yang rancu dalam manajemen struktur-struktur hierarki, sehingga membutuhkan usaha lebih untuk menerapkan konsep OOP yang baik dalam PHP. Hal ini bisa terjadi karena seperti yang kita tahu bahwa dalam bahasa pemrograman, PHP pada setiap kali permintaan, maka hanya ada satu file PHP saja yang dieksekusi. Hanya satu file saja. Dan jika kita ingin mengakses file yang lain yang terpisah, seperti misalkan memanggil fungsi di file lain, atau membuat instan dari kelas yang filenya terpisah, maka kita perlu men-include atau require file yang seolah-olah file yang terpisah jadi satu dengan file yang request pengguna sedang mengarahkan perhatian. Dengan Composer dan outload-nya serta Namepash, kita bisa bebas mengakses file-file PHP tanpa harus ribet menginclude atau merequire semua file atau kelas yang kita tata. Ya, kita telah selesai menginstal Composer, dan selanjutnya kita masuk ke command prompt. Caranya Windows+R, kemudian Enter. Kemudian masukkan Composer. Enter. Oke teman-teman, jika muncul tampilan seperti ini, maka komposernya telah berhasil diinstal. Dan selanjutnya kita akan menginstal Laravel. Caranya kita buka exam, kemudian kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Kemudian kita masuk ke command prompt.
Ini apa? CD docs Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang create project. Yang saya masukkan ini adalah untuk membuat project baru. Kemudian prefer this adalah untuk memerintahkan download Laravel versi yang direkomendasikan atau yang stabil. Berikut ada kuliah kelas web. Kelas web adalah nama project Laravel yang ingin kita buat. Langsung enter saja. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Laravel.
Laravel adalah satu-satunya framework yang membantu kita untuk memaksimalkan penggunaan PHP di dalam proses pengembangan website. PHP menjadi bahasa pemrograman yang sangat dinamis, tapi semenjak adanya Laravel, dia menjadi lebih powerful, cepat, aman, dan simple. Setiap rilis versi terbaru, Laravel selalu memunculkan teknologi baru di antara framework PHP lainnya. Laravel fokus di bagian end user, yang berarti fokus pada kejelasan dan kesederhanaan, baik penulisan maupun tampilan, serta menghasilkan fungsionalitas aplikasi web yang bekerja sebagaimana mestinya. Hal ini membuat developer maupun perusahaan menggunakan framework ini untuk membangun apapun, mulai dari proyek kecil hingga skala perusahaan besar. Manfaat dari Laravel sendiri, yang pertama itu website menjadi lebih mudah dikembangkan. Yang kedua, terdapat namespace dan tampilan yang membantu Anda untuk mengorganisir dan mengatur sumber daya website. Yang ketiga, proses pengembangan menjadi lebih cepat sehingga menghemat waktu karena Laravel dapat dikombinasikan dengan beberapa komponen dari framework lain untuk mengembangkan website. Jadi pakai di langsung enter. Untuk titik yang script pikiran itu nanti lu tunggu dulu ada sukses baru kasih masuk yang jadi kedua web. Titik yang script pikiran itu sampai. Berikut kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita masukkan ke sini, dan jika di laptop Anda muncul ini, maka Laravel berhasil kita install. Sekian tutorial yang saya buat tentang menginstal 4 aplikasi, dan semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih.